Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi berbagai macam anugerah nikmat. Di antara anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita adalah pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali di kajian fikih ibadah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan materi fikih ibadah kita, yaitu masuk pada fikih perawatan jenazah. Landasan yang bisa kita jadikan sebagai pijakan awal dalam berbicara tentang fikih perawatan jenazah ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa, itu makhluk Allah yang berjiwa, akan merasakan atau mengalami kematian. Summa ilaina turja'un, kemudian hanya kepada kami Allah lah kamu manusia dikembalikan. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa setiap makhluk Allah, termasuk dalam hal ini adalah manusia yang bernyawa, pasti akan mengalami kematian. Hanya saja kapan dan di mana manusia itu akan mengalami kematian tidak ada yang tahu. Allah SWT menegaskan di dalam surat Luqman surat yang ke-31 ayat yang ke-34, Allah berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi kematian itu kan memang datangnya ya tidak ada yang tahu, sehingga kita tidak bisa kita kemudian punya rencana nanti meninggalnya di tempat ini, ya matinya di tempat ini, tidak bisa karena tidak ada yang tahu kapan datangnya itu ya. Saudara, dalam satu hadis sahabat Abdullah ibnu Umar itu menceritakan ketika dia sedang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kuntu ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, faja'ahu rajulun minal ansor, fasallama ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, summa qol, ya Rasulullah, ayil mu'minina afdal, qala aksanuhum khuluqa, qala fa'ayil mu'minina aqyas, qala aksaruhum lil mauti dzikra wa aksanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Ibnu Umar bercerita bahwa pada suatu ketika dia sedang bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansor kepada beliau, lalu laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sih orang mukmin yang utama itu? Ayyul mu'minina afdal? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, aksanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa'ayyul mu'minina aqyas? Lalu orang mukmin yang cerdas itu, yang bijak itu, yang bagaimana ya Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab, aksaruhum lil maut, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Tidak hanya itu, bahkan wa aksanuhum lima ba'dahu isti'dada, dan orang yang paling baik persiapannya ketika di dunia ini setelah dia nanti mengalami kematian. Nah, ulaikal aqyas, itulah orang yang cerdas, orang yang bijak.
Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang pandai dalam ilmu tertentu, kata Rasulullah. Orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang pandai itu adalah orang yang selalu ingat akan kematian dan membuat persiapan setelah kematiannya itu sebaik. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah bersabda, hakul muslimin alal muslim khamsun. Yang pertama raddus salam wa iyadatul marid wa tibaul janais wa ijabatul da'wat tasmitul atis. Rasulullah bersabda bahwasanya hak orang muslim atas orang muslim itu ada 5. Hakul muslimi alal muslim khamsun. Jadi hak orang muslim satu dengan muslim lainnya itu ada 5. Apa 5 itu? Yang pertama yaitu raddus salam, menjawab salam. Yang kedua wa iyadatul marid, mengunjungi yang sedang sakit. Wattibaul janais, dan yang ketiga yaitu mengiringi jenazah. Wa ijabatut da'wah, dan yang keempat yaitu mendatangi undangan. Wa tasmitul atis, dan yang kelima yaitu mendoakan orang yang bersin. Itu adalah hak orang muslim satu dengan muslim yang lain, yang salah satunya di situ adalah wattibaul janais, yaitu mengiringi atau mengantar jenazah. Nah saudara, mari kita lanjutkan ke kondisi pra kematian. Kematian itu datangnya tidak terduga. Ada kalanya datang secara mendadak dan ada kalanya datang secara perlahan-lahan. Kematian yang datangnya secara mendadak itu tidak menggunakan tanda-tanda. Tiba-tiba saja orang habis berolahraga, sedang duduk, tiba-tiba kemudian meninggal. Sedang enak-enak ngobrol, tiba-tiba saja kemudian meninggal. Bahkan ada yang ketika sedang sholat dalam keadaan sujud, tiba-tiba saja kemudian meninggal. Jadi tidak ada tanda-tanda. Ya, jadi dia mengalami kematian itu secara mendadak. Ini tentu sangat mengagetkan gitu ya. Dan seperti itu. Jadi kematian yang datangnya secara mendadak itu tidak menggunakan tanda-tanda. Akan tapi kematian yang datangnya secara perlahan-lahan, biasanya ada tanda-tandanya. Apa? Diawali dengan keadaan sakit. Jadi kan ada ya orang kalau mengalami sakit, apalagi sakitnya parah, sakitnya itu sakit yang sudah kritis, sudah kronis, itu bisa dilihat tanda-tandanya. Bahkan tenaga medis dalam hari ini dokter itu bisa paham orang ini sudah tidak mungkin tertolong, kecuali kalau ada keajaiban mukjizat dari Allah. Ini bisa dilihat tanda-tandanya itu kalau ini sudah mendekati ajal, mendekati kematian. Nah, sehingga kadang dokter kemudian sudah tidak mau menerima lagi karena kondisinya sudah ada tanda-tandanya, bisa dilihat perlahan-lahan, bahkan bisa diikuti. Ya, bisa diikuti detik-detik waktu sebelum dia mengalami kematian. Nah, kalau yang ini enak sekali yang kita bisa mengetahuinya, maka nanti kita bisa untuk menuntun, bisa untuk mendampinginya, bisa untuk mengingatkannya. Nah, ini keadaan sebelum seseorang itu meninggal. Lantas bagaimana kita ketika menghadapi orang yang sedang mengalami sakit? Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang sedang sakit? Yang pertama tentu kita menjenguknya. Siapapun yang sakit, kalau kita mengenalnya, apakah itu kerabat, apakah itu sahabat, apakah itu tetangga,
Nah, kita berupaya untuk menjenguknya. Di saat kita menjenguknya itu, maka kita menganjurkan ya agar dia bersabar, memberi nasihat agar dia bersabar, karena yang namanya sakit itu adalah ujian atau cobaan ya, untuk menguji kesabaran. Kalau seorang diberi ujian sakit kemudian bersabar, ya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan kemudian kita mendoakannya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakoma. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, memelihara manusia, semoga Engkau berkenan menghilangkan kesusahan dan menganugerahkan kesembuhan pada ia yang sedang dicoba dengan sakit. Karena Engkau lah ya Allah Dat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Nah, ini doa yang sangat bagus yang kita berikan, yang kita bacakan ketika kita itu sedang menjenguk orang yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga, kalau memang dia punya pesan ya, dianjurkan aja berwasiat ya, agar apa yang ia inginkan, yang ia pesankan itu bisa tersampaikan. Kemudian yang keempat, yaitu jika tanda-tanda kematian sudah datang, maka hendaknya ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, apa yang dimaksud dengan menalkinkan orang yang sakaratul maut atau menalkinkan orang yang akan meninggal dunia itu ya? Rasulullah SAW pernah bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Menalkin itu artinya mengajari. Ketika ada orang yang sedang menghadapi kematian atau kita menyebut sakaratul maut, kita dianjurkan untuk mengajari, membimbing ya, memandu orang tersebut agar mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dengan harapan agar kalimat terakhir yang diucapkan oleh orang tersebut sebelum ia meninggal adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, cara membimbingnya, kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah jangan diajak bicara-bicara lagi, biarkan aja dia diam, jangan dirusui terus ya. Kecuali kalau dia belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Jadi kalau dia sudah mengucapkan, sudah biarkan. Perhatikan, kalau dia berkata yang lain, nah dibimbing lagi. Tapi kalau dia tidak berkata-kata yang lain, dia diam saja, ya sudah biarkan. Berarti itulah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang ucapan atau kalimat terakhir yang dia ucapkan dalam hidupnya itu kalimat la ilaha illallah, maka ya dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau kalimat terakhir itu yang diucapkan, jaminan Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Tapi ingat saudara, tidak mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di detik-detik terakhir kehidupannya. Kalau tidak terbiasa mengucapkan kalimat ini akan terasa sulit. Nah, maka biasakanlah ya, lisan kita ini mengucapkan kalimat tahlil ini. Ya, sering-seringlah membaca kalimat tahlil ini agar ketika sedang sakaratul maut itu kalimat yang keluar itu atau kalimat ini mudah untuk diucapkan. Ya, sekali lagi, jadi tidak mudah. Jangan dikira mudah nanti gampang sudah hafal. Tapi kalau tidak terbiasa itu akan sangat sulit untuk mengucapkannya. Bagaimana dengan bacaan surat Yasin ketika ada orang yang sakaratul maut? Nah, itu kan ada ya, ketika ada orang yang sakit kritis, nah itu kemudian dibacakan surat Yasin. Ketika saya tanya, kenapa kok dibacakan surat Yasin?
Ya biar kalau dia sembuh ya segera sembuh, kalau dia segera wafat ya biar segera wafat katanya. Wah, kalau begitu surat Yasin itu seperti surat eksekutor gitu kan. Ya, jadi seakan-akan surat Yasin itu nanti bisa menyebabkan semakin cepat matinya seseorang. Kan tapi saudara, kalau kita cari ya di dalam hadis, ternyata tidak ada landasan yang sharih yang kuat terkait tentang ini membaca surat Yasin pada orang yang akan meninggal itu, sehingga tidak perlu diamalkan dan bahkan dapat mengganggu tadi upaya menakilkan kalimat tauhid kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Jadi Rasulullah itu mengajari kita untuk menalkinkan, mengajari orang yang akan meninggal, bukan untuk membacakan surat Yasin. Jadi ajarilah dia dengan kalimat talqin tadi itu. Nah, ketika seorang itu kemudian sudah mengalami kematian, ya karena tadi sudah ditalkinkan, kemudian dia meninggal, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu memejamkan matanya. Kemudian mendoakannya. Apa doanya? Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma gfirli, siapa yang meninggal itu, warfa darajatahu fil mahdina wakhlufu fi akibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah si siapa yang meninggal itu, tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang terpimpin dengan petunjuk-Mu, dan gantilah ia bagi keluarganya yang ditinggalkannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia, wahai Rabb semesta alam, lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia di dalam kuburnya. Ini doa ketika kita menghadapi orang yang sedang meninggal pada saat itu. Kemudian menutupinya dengan kain, ya, tutupi biar tidak terlihat lagi oleh orang-orang, gitu. Kemudian mengabarkan kepada kerabatnya, jadi sampaikan informasi kepada kerabatnya, biasanya kan kemudian diumumkan, ya, sehingga kerabat tetangga pada mengetahuinya. Kemudian yang kelima, melunasi hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah maupun sesamanya. Hutang kepada Allah itu misalkan puasa, itu hendaknya diketahui ya, hutang pada sesamanya. Makanya kalau kita mempunyai hutang, baik itu hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia, ya informasikan kepada kerabat kita, ya anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita, agar tahu, sehingga besok ketika meninggal itu ya mereka kemudian melunasi hutang-hutang itu. Jangan sampai hutang itu tidak terlunasi, ya itu kan nanti sampai dibawa ke akhirat. Apalagi hutang-hutangnya kepada Allah dalam bentuk puasa misalkan, atau mungkin punya nazar yang belum terbayar, belum dilaksanakan. Nah, juga tadi itu hutang terhadap sesamanya. Nah, kemudian bertakziah. Nah, kita bertakziah, maksud dari bertakziah itu ada dua. Yang pertama yaitu menghibur keluarga yang ditinggalkannya agar bersabar dan tidak terlalu meratapinya, karena meratapi itu tidak boleh, tidak bagus, ya, harus diikhlaskan, ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya itu mendoakannya dengan melakukan sholat jenazah. Nah, sholat jenazah inilah yang kadang jarang dilakukan oleh orang yang sedang bertakziah. Jadi kadang bertakziah itu hanya sekedar datang menghibur keluarganya, tapi tidak mendoakan, tidak mensolatinya. Padahal ini sangat dianjurkan. Oleh karena itu biasakan kalau kita itu bertakziah, mendoakan jenazah dengan cara melakukan sholat jenazah.